bangkit berdiri lagi. Berkat melimpah Tuhan curahkan buat kita, amin. Mari sama-sama nyanyikan Ibu Bapak. Ini lagu bahasa Batak atau bahasa Jerman, saya nggak tahu ya. Kita sama-sama nyanyi aja ya. Semoga Ibu Bapak bisa. Heaven you shalom Alaihi, heaven you shalom Alaihi, heaven you shalom Alaihi, heaven you shalom, shalom, shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Heaven you shalom Alaihi, heaven you shalom Alaihi, heaven you shalom Alaihi, heaven you shalom, shalom, shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Sekali lagi, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Amin, amin, amin. Ibu Bapak masih tetap berdiri, masih kuat ya Ibu Bapak ya. Kekuatan kita itu tidak terletak di deposito kita. Kekuatan kita tidak terletak di aset kita, tapi kekuatan kita itu terletak ketika kita dekat dengan Tuhan. Makanya Raja Daud di Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Boleh kita angkat tangan kita sama-sama. Kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu amin, dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ibu Bapak, dalam kekristenan kata terhubung itu kata yang begitu powerful. Kita yang kecil terhubung dengan Dia yang besar, yang kecil bisa jadi besar. Kita yang terbatas terhubung dengan Dia yang tak terbatas, yang terbatas akan mengalami ketidakterbatasannya Tuhan. Amin. Mari nyanyikan lagu ini jadi kerinduan dari hati kita yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, amin, selalu melekat di hatimu, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung
sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini kami boleh ada di kota kudus-Mu Yerusalem. Bahkan Kau beri kesempatan untuk kami berdoa di rumah doa yang ada di Yerusalem Tuhan. Sungguh bukan secara kebetulan kami ada di tempat ini. Kami rindu dari tempat ini nanti kami akan berdoa memberkati kota Yerusalem. Karena barang siapa yang memberkati Yerusalem, Tuhan akan memberkati. Terima kasih kami boleh ada di kota di mana Yesus pernah lahir, pernah melakukan mujizat, pernah menderita bagi kami dan juga mati bagi kami. Bahkan di tempat ini juga Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup, karena tidak ada seorang pun yang dapat menuntun kami untuk datang ke surga selain daripada Dia yang datang dari surga. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami hari ini dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan ya kita ada di sini ya, dan saya mau mengundang dulu ini untuk bersaksi ya sebelum nanti kita akan berdoa. Waktu kita enggak lama di sini ya, tapi saya percaya kita akan memberi waktu yang terbaik di tempat ini. Siapa yang belum bersaksi, nggak usah ditunjuk-tunjuk, tolong maju ke depan. Kalau ada yang punya tisu boleh bagi dengan saya. Iya, silakan Ibu. Makasih dia. Sini maju, iya. Ibu siapa, dari mana? Shalom bagi kita. Shalom bagi kita semua. Terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih buat kita dan semua yang hadir di sini. Sebenarnya kalau saya bersaksi pasti keluar air mata. Nggak Tapi apa-apa. air mata itu adalah air mata anugerah yang dari Amin. Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita terberkati, supaya Tuhan dimuliakan di tengah-tengah Amin, hidup amin. kita. Kisah sebagai seorang ibu, saya menikah dengan seorang bapak marganya Nenggolan. Kalau nama saya Elizabeth Pranginangin. Oh, Kalau saya menikah tapi sama-sama orang Batak, tapi satu Batak Karo, satu Batak Toba. Di tahun 1991 saya diberkati di gereja HKBP di Helvetia Medan. Dan ibu saya mengatakan begini kepada saya, kau sama orang Toba itu ya, gak ada lagi orang Karo di Indonesia ini, katanya begitu. Tapi saya berpikir saya memilih yang terbaik. Saya bilang sama orang tua saya, Sinenggolan yang terganteng di dunia. wih. Jadi ibu saya akhirnya mengalah, biarlah terserah itu pilihan. Ini si Nainggolan itu ikut enggak? Sinenggolan udah duluan ke Yerusalem yang baru. Oh. Iya. Jadi pendek cerita, kami dikaruniai Tuhan 4 orang putra dan putri, 3 putra, 1 putri. Iya. Dan di tahun 2011 yang saya kasihi, yang saya cintai, meninggalkan saya dengan senang hati karena dia nggak ada berpesan apa-apa kepada saya. Mendadak Bu meninggalnya. Belum, enggak. Nanti saya ceritakan. Sebenarnya suami saya sudah sakit stroke selama 6 tahun. Oh. Jadi kami guru, dua-dua guru, bapak guru, saya guru di satu tempat. Jadi pada saat itu saya berpikir begini, kenapa secepat itu ya? Dulu di Tuhan, waktu kami diberkati, Tuhan berkata demikian, kamu sehidup semati
bukan satu hidup, bukan satu mati. Kenyataannya sekarang sehidup semati berarti terbalik dia, satu hidup, satu mati. Masa mati dua-dua? Iya, perjuangkanlah anak yang 4. Iya, Nah, masih itu prinsip. kecil. Waktu itu umur berapa? Pada waktu itu memang udah lumayan besar lah, tapi belum besar sekali. Kenapa saya katakan begitu sama orang Batak itu? Kalau dia belum menikah, belum besar namanya Bu. Jadi anak saya yang pertama tingkat 1, anak saya yang kedua tingkat 2, anak saya yang ketiga SMA kelas 1, anak saya yang keempat SMP kelas 1. Itulah pada saat itu saya ditinggalkan di tanggal 11 November 2011. Kurang lebih 14 tahun, kurang berapa hari. Jadi di sewaktu saya ditinggalkan, sepertinya saya merasa keluarga tidak peduli dengan saya. Tapi ada prinsip sama saya, Tuhan kalau engkau izinkan suami saya berangkat, pasti engkau cukupkan. Amen. Jadi pendek cerita, 1 bulan ditinggalkan suami saya, keluarga nggak ada yang menanya, sehatnya kau? Atau bagaimana situasimu ditinggalkan sama suami? Itu pengharapan saya, kenyataannya nggak ada. Tapi tetap saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya percaya engkau pasti hiburkan saya. Maaf Bapak Ibu, 1 bulan saya mencret terus. Diare ya? Diare, stres perut kata dokter. Jadi habis obat dokter itu, saya ke dokter itu lagi, nggak ada penyebab perubahan. Nggak ada penyebab, nggak tahu. Pokoknya mencret, habis obatnya mencret lagi. Terus satu ketika jumpa sama suster yang mulai biasanya dari anak-anak ini di rahim, sudah saya berkonsultasi dengan dia. Saya bilang begini, suster, apa sih penyebabnya penyakit saya? Enggak, itu kau stres. Kenapa kau stres? Iya suster, ini udah 1 bulan. Sekarang tanggal 23 Desember. Keluarga saya enggak pernah menanya saya bagaimana kabar saya. Terus bilang, suster, yang mau kau ditanya apa katanya? Ya ditanya Allah suster, aturannya kan apa kabarmu, bagaimana sehatnya kau? Itulah permintaan saya. Singkat cerita, akhirnya ibu sembuh. Singkat cerita begini Bu, singkat cerita suster ini bilang begini. Lama ini. Singkat cerita suster ini bilang begini. Ibu, apa yang kau minta dari keluargamu, silakan itu yang diminta kepadanya. Jadi saya berpikir, datang berdoa, apa kabarmu? Baik. Oh berarti, kabarmu, apa kabarmu? Katanya lagi sama saya, berarti udah ditanya kan Bu. Nah, jadi sehat. Semua saya tanya di tanggal 24 Desember. Di tanggal 24 Desember semua saya tanya sebelum Natal. Iya. Nah jadi setelah Natal saya nggak tanya lagi semua, karena udah kan saya minta tadi kan ditanya kabar saya. Yeah. Setelah saya telepon menanya kabar mereka, kembali mereka menanya saya kabarnya apa. Yeah. Nah, jadi di situ saya berpikir bahwasanya nggak ada, kalau saudara itu mungkin secara daging memang itu adalah sahabat, tetapi yang paling setia itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih penyakit saya yang 1 bulan kau izinkan untuk menguji saya, supaya saya semakin dekat kepadamu. Jadi singkat cerita saya berjuang untuk anak yang 4 ini, saya sekolahkan bersama-sama dengan Tuhan. Maaf Bapak Ibu, saya melihat saya seorang guru. Suami saya meninggalkan gaji 880.000 pensiun. Dengan masa kerja pada saat itu suami saya 21 tahun. Jadi saya berpikir begini, sebelum suami saya meninggalkan berobat selama 6 tahun. Kalau di sana dibilang Lunamaya, lunas maju ya katanya, lunas maju karena berobat nggak ada pegang uang. Lunas maju ya, Lunamaya. Nah, lunas maju ya. Jadi saya berpikir begini, Tuhan pasti kau cukupkan. Saya memelihara babi 5 ekor. Jadi ini 3-4 induknya, satu jantan. Jadi maaf cakap, anak babi saya 17, putingnya hanya 15. Oh, anak babi 17, kurang 2 ya? Iya, aturannya kurang 2, tapi hidup semua, Pak, hidup semua. Itulah yang Tuhan izinkan untuk memelihara kami dan anak-anak saya. Jadi di kesempatan ini sekarang
anak saya yang pertama sudah menikah, anak saya yang kedua sudah menikah, anak saya yang ketiga sudah menikah, dan anak saya yang keempat sudah menikah, cucu saya sudah 5. Wih. Puji Tuhan, kebesaran Tuhan itu luar biasa di hidup kami. Iya, terus Ibu, maaf ya Ibu, memang Iya. ini sistemnya kesaksian saya potong-potong. Iya. Karena Ibu guru ini kalau bercerita lama, apalagi pelajaran sejarah. Ya, ini pelajaran sejarah iya, ini. iya, Nah, iya. Ibu, Iya, Ibu. sayang, Ibu kenapa bisa berangkat ke sini? Oh, Ibu ini dengar mesbah doa atau tidak? Sebenarnya begini, kalau sepintas saya dengar misbah doa itu, tapi nggak rutin. Oh, Tapi apa yang ada di dalam hati saya? Di tempat kami juga Ibu banyak yang ke Yerusalem. Tapi sewaktu saya berkonsultasi dengan anaknya kawan saya, Ibu Yeah. Dewi, karena dari tahun 2022 saya aturannya sudah berangkat ke sini, dengan sudah 10 tahun yang lalu saya cicil uang untuk masa tua, tetapi itu hancur Ibu, hancur. Hancur. Putus itu. Pilot kan? Jadi saya menabung lagi di tahun 2022. Yang kemarin di bawah banjir ini bangkrut. bangkrut. Iya, iya. Iya, terus Di tahun 2022 saya berpikir lagi begini, kalau kami guru ya berapalah Ibu penghasilan, tapi penghasilan itu mungkin itu dicukupkan Tuhan. iya. Ada cara Tuhan yang luar biasa. Jadi saya beli sesuatu harganya sekian dan saya kembalikan, katanya yang punya itu kembalikan kembali sama aku bayar 175%. Berarti kawanku yang ini, berarti kawanku. Jadi Tuhan izinkan, di situ dibilang anak kawanku ini ada Tan yang pergi ke Yerusalem, tapi dari Ibu Debbie Basir. Oh ya, memang saya pernah dengar kesaksian Ibu tentang semua hal yang Yeah. mengandalkan Tuhan itu. Yeah. Tapi saya di situ belum rutin Bu, belum rutin mendengar. Setelah dibilang, oh saya tengok-tengok, oh ya terima kasih Tuhan, mungkin ini jalan saya untuk berangkat ke Yerusalem. Dan Tuhan cukupkan untuk itu semua. Saya orang miskin loh Bu. Tapi enggak kelihatan loh, Bu. Iya kan? Tapi Ajaib kan? karena Tuhan itu memberikan jalannya itu. Kalau saya nggak punya kelebihan uang, cukup aja. Puji Tuhan ya. Amin. Memang Jadi itu yang itulah Tuhan mau. kebesaran Tuhan itu kepada hidup saya. Amin. Dan anak saya sekarang yang nomor 2 Ibu pendeta di HKBP. Oh, luar biasa. Jadi inilah mungkin doa satu keluarga di dalam satu rumah itu, Tuhan berikan yang terbaik, dan bagi siapa yang satu orang di rumah itu menerima Tuhan Yesus seisinya, Diselamatkan. Tuhan diselamatkan. Amin. Tepuk tangan. Itulah kesaksian Tuhan saya berkati, Ibu. Ibu. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan ya. Luar biasa saudara. Memang kalau kita rindu ke tanah perjanjian ya, sudah nabung, bangkrut, nggak tahu kemana, uangnya hilang. Tapi ya itu selalu saya bilang, bukan karena ada uang bisa ke Israel, tapi karena dapat perkenanan Tuhan. Amin. Siapa lagi? Pak Daniel Ondang mana ini? Sini Pak, bersaksi Pak. Ini Pak pendeta hambanya ini. Biar masuk TV juga Bapak. Ini kepala staf saya di sekolah misi, saudara. Tepuk tangan dong. Iya. Shalom Bapak Ibu. Kesaksian tentang apa ya Bu? Kesaksian apa loh? Puji Tuhan Bapak Iya. Ibu, saya salah satu staf Ibu Debbie di sekolah misi di Bandungan di Semarang. Ya, jadi saya dipercayakan untuk menjaga anak-anak di sana. Jadi ada banyak anak-anak yang dari seluruh Indonesia berkumpul di Semarang untuk diperlengkapi menjadi penuai-penuai. Nah, saya ditugaskan Bu Debbie untuk membimbing mereka bersama teman-teman staf yang lain untuk mereka menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kira-kira Iya. seperti itu. Bapak pernah rindu ke sini atau enggak pernah rindu? Saya rindu sekali Bu. Oh, Saya dulu sudah pernah ke sini, tapi sudah lama sekali. Bu. oh sudah lama. Jadi Terus? jadi kerinduan saya untuk datang lagi ke Israel itu memang saya berdoa. Tetapi dulu saya juga Bapak Ibu bekerja. Ya, jadi saya sudah sekolah Alkitab, sudah sekolah teologi, tetapi saya tinggalkan dulu, saya bekerja, dan memang kalau bukan kehendak Tuhan, Tuhan tarik lagi. Ya, jadi tempat kerjaan saya dibuat bangkrut, ya semua dijual semua, sampai kami tidak punya apa-apa. Ya, sampai satu ketika saya di gereja di HTE itu, Pak Victor mempercayakan beberapa pelayanan. Nah, waktu Ibu Debbie buka sekolah di Bandungan, nah Pak Victor mengutus saya untuk
kerjasama dengan Bu Debbie. Nah, begitu ketemu Bu Debbie oke, dan saya tinggal di Bandungan untuk menemani anak-anak. Agak grogi Bapak Ibu. Jadi menemani anak-anak di sana. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya bisa sampai ke sini beberapa bulan yang lalu ya Bu. Nah, saya dari Semarang itu lagi habis pulang. Saya kan di Bandungan itu setiap hari Senin sampai hari Jumat siang. Nah, waktu Minggu malam saya perjalanan ke Bandungan lagi, tiba-tiba WA saya bunyi, tapi karena saya lagi nyupir, saya nggak angkat, saya nggak baca. Tiba-tiba Bu Debbie telepon. Bu Debbie tanya, "Pak, Bapak punya paspor?" Saya bilang, "Punya Bu." Nah, Bapak ke Israel ya? Wah, begitu saya pikir, wah ini Bu Debbie guyonan apa gimana? Jadi saya lagi nyupir, ya saya pikir, wah apa bener ini? Nah, tapi begitu saya telepon balik Bu Debbie bilang, "Bapak berangkat ke Israel." Sebetulnya di mobil saya itu menangis. Ya Bu, jadi saya bilang terima kasih Tuhan. Di saat saya tidak punya apa-apa, di saat saya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, Tuhan bawa saya lagi ke Israel untuk ya melihat kebesaran Tuhan yang ada di sini. Ya. Terima kasih Bu Debbie. Terima kasih Pak Daniel. Ya, semua karena Tuhan Yesus ya. Ada lagi yang mau bersaksi? Tadi ada tuh, tadi siapa yang saya bilang Bapak, nanti saya tunjuk Bapak ini bersaksi. Itu Bapak yang baju oranye, sini Pak. Maju Bapak sini. Ayo Pak, maju. Nah ini. Sama istri, mana istrinya ini? Ayo Ibu maju Ibu. Ibu maju Ibu. Ayo Bu. Salam. Shalom. Salam kenal. Nama saya Antonius Manurung. Istri saya Roiden Sehombi. Jadi saya mau bersaksi tapi untuk Ibu Debbie. Saya ya? Agak berbeda ini. Hah? Jadi kalau kemarin itu ada istilah jemaat mula-mula, saya klaim diri saya itu jemaat Pemula. pada mulanya. Pada mulanya. Ya. Jadi ceritanya seperti ini Pak. Ini dideketin, ini direkam. Oh ya, biar agak itu ya. Iya, biar masuk di YouTube kan Pak. Oh ini YouTube. Iya, nanti keluar di YouTube ini. Jadi saya tuh senang dengan tokoh Paulus. Karena Paulus itu adalah murtadin, ya. Ya. Murtadin pertama setelah kebangkitan Yesus. Dia dari Farisi, begitu ketemu Yesus, dia murtad, bertobat, ya. Dan dia dibenci oleh Yahudi. Ya. Sekarang itu ada orang Arab yang membenci dia. Kan tidak ada alasannya. Karena Paulus dengan nabi yang satu itu kan jauh. Jadi saya sering scroll di YouTube itu kesaksian. Ya. Jadi dari sekian banyak murtadin yang punya nilai ya positif, saya anggap itu Ibu Debbie. Oh puji Tuhan, terima kasih Bapak. Saya sudah deg-degan loh. Bapak ini deg-degan soalnya bikin deg-degan. Dan itu terbukti Pak. Kalau Ibu, Bapak, Saudara lihat YouTube, subscribe-nya Ibu Debbie itu udah 7.800, hampir 1 juta. Iya, tidak banyak. Coba cek. Ada satu itu untuk anak muda, yang untuk ibu-ibu, Ibu Debbie. Iya. Tepuk tangan dulu untuk dia. Terus piye ini? Terus apa ini? Jadi istri saya ini dia suka nonton yang kan dulu itu populer, motivator. Iya motivator. Jadi setiap istri saya nonton itu, saya bilang itu nggak benar. Ya. Mulutnya terlalu manis, ya. Kalau Ibu perhatikan dulu, Bapak perhatikan terlalu manis. Ya. Apapun persoalan orang itu, Iya. dia jawab hanya dengan 1-2 kalimat. Saya bilang itu bohong. Jadi
tidak lama kemudian begitu ada kasus langsung hambar. Baru dia akui benar katanya. Jadi setelah itu saya ledek dia. Lihat, idolamu itu nggak ada apa-apanya. Kalau kamu mau contoh yang baik, yang mengalami Tuhan, ini ada channel bagus. Seorang yang mengalami Tuhan, namanya Ibu Debbie. Oh, puji Tuhan ya Pak. Saya udah takut loh kesaksiannya dia ini padahal. Saya pikir dia mau menghujat saya. Jadi setelah saya kenalkan channelnya Bu Debbie Basir, semua keluarga besarnya dikasih tahu. Oh. Jadi makanya subscribe-nya itu langsung naik. Abis ini minta komisi nih. itu ceritanya seperti itu. Nah, terus? Jadi belakangan itu jadi persoalan, Bu. Kalau saya itu seorang yang apologet lah. Saya kalau ditanya orang tentang iman saya bisa saya terangkan. Jadi kapan Musa menulis 5 kitab itu juga saya bisa terangkan. Pinter nih. Iya. Jadi nggak usah diinin. Nggak apa-apa, sini jauh-jauh Bu. Santai, Jadi Bapak lucu loh. kalau saya menonton Edis TV, istri saya itu nonton Debbie Basir. Dan itu setiap nonton itu tutup di kamar. Saya di luar, Bu. Jadi saya kalau mau butuh apa-apa nggak bisa. Ditutup. Iya, karena dikunci kamarnya. Makanya jadi persoalan. Oh. Lah. Lagian juga Bapak ngapain suruh istri nonton, Bapak nggak mau Ya nonton. itu makanya saya kesal dulu, Bu. Oh. Iya. Ini gara-gara saya kasih tahu, jadi saya jadi itu kan gitu. Jadi ternyata ada hikmahnya. Jadi suatu waktu setelah 2-3 tahun ya, tiba-tiba saya disuruh ngurus paspor. Untuk apa? Mau ke Israel. Sama siapa? Ibu Debbie Basir. Wah, memang ada duitmu, saya bilang. Oh, luar biasa ya. Terus? Ya udah, pokoknya seperti nggak tahu dari mana duitnya, Bu. Ya penting saya disuruh urus paspor, ya saya urus. Iya. Jadi, nah itulah jawaban pergumulan saya. Ya gara-gara saya perkenalkan ibu ke istri saya, sehingga saya bisa sampai di tempat ini. Luar biasa. Itu kesaksian saya. Iya, kalau ibu bersaksi tentang Bapak bagaimana? Ibu bersaksi untuk Sedikit saja. Oke, shalom. Jadi sebenarnya saya nggak bisa bicara di depan umum, suka grogi. Tapi ya mungkin ini diberi kekuatan jadi bisa memberi kesaksian. Jadi benar memang saya tahu Ibu Debbie itu dari suami saya. Nah, pas dia lagi dengerin apologetnya, Ibu Debbie lewat dikasih tunjuk. Saya awalnya enggak lah gitu kan. Saya lebih tertarik yang memberikan saya semangat yang walaupun memang pada akhirnya saya sadar itu enggak secara nyata gitu. Iya. Nah, pas dia enggak ada saya putar gitu kan, Ibu Debbie Basir. Oh, dia pergi dulu. Oh, iya. Gengsi juga. Iya, jadi pas saya puter, kok malah marah-marah gitu kan ya. Kebetulan saya pas dengar yang masalah rokok, Bu. Kena deh. Yang masalah rokok. Itu ibaratnya jangankan di sorga, di pom bensin aja nggak diterima gitu kan. Nah, saya bilang sama dia, ini nih fansmu Bu Debbie tuh ngomong, kalau di pom bensin aja
nggak diterima yang perokok, apalagi di sorga. Nah lama-lama dia kayaknya ya nggak tahu apa ada hikmahnya atau apa. Memang jadi berkurang Bu, tapi masih. Gitu. Nanti pulang dari sini benar-benar berhenti ya, kita doakan. Makanya jadi setiap ada mesbah syukur itu pasti saya ikut. Yang jam 5 kebetulan kan harus kerja, jam 7 pagi harus berangkat, jadi pas waktunya. Jadi mesbah syukur ikut, mesbah doa juga ikut. Nah pada saat mesbah doa itu kan membahas tentang kejadian apa itu, jadi memang ada kerinduan untuk ya saya pengen ke sana gitu. Jadi memang setiap malam saya doakan, ya pokoknya saya ada kerinduan untuk ke Yerusalem dan memang ya terpenuhi saat ini. Dan saya juga ada kerinduan Bu, karena memang selama ini suami saya banyak yang bilang udah jangan merokok gitu. Jadi saya memang ada rasa mungkin kalau Bu Debbie yang bilang akan ada perubahan gitu. Jadi total tidak merokok gitu Bu. Makanya kemarin pas lagi ada khotbah yang di taman, walaupun saya deg-degan Bu itu, karena dia agak Frontal. ya. Jadi aduh takut ada apa-apa gitu kan, ternyata enggak gitu. Jadi memang ya saya merasa sih mungkin udah dijamah lah. Amin. Walaupun belum secara totalit. Ya, Ya, itu aja sih Bu. Ya. Jadi Bapak yang mendengarkan khotbah saya ke Ibu. Sekarang saya ngomong Bapak harus dengar. Kalau di pom bensin saya Bapak tidak terima, apalagi di sorga. Nanti kita doakan ya pulang sudah benar-benar berhenti total. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Ya. Tapi Bapak ini memang awal-awal waktu dia nyautnya tuh saya agak jengkel loh saudara. Kalau kolam Bethesda itu ada air, udah saya lempar dia ke bawah. Cuma untung kering ya, tapi setelah saya mengenal Bapak ini saya pikir oh Bapak ini ya memang menjengkelkan tapi orangnya baik ternyata. Kalau kita tidak mengerti kan kita bisa salah paham ya. Tapi ternyata waktu saya ngobrol-ngobrol, oh dia juga kerinduannya luar biasa untuk mengenal Tuhan. Ya dan banyak juga dia mulai bertumbuh ya. Saya yakin dalam hatinya yang paling dalam dia tuh pasti mau berhenti merokok. Ya cuma di mulutnya aja seperti itu karena belum bisa toh. Tapi pasti kita doakan abis ini berhenti total ya Pak ya. Puji Tuhan. Iya, siapa lagi yang mau bersaksi? Hah? Pak Supri mana? Maju Bapak. Iya. Ini yang paling luar biasa ini ya. Agak susah ya. Salam. Saya kenalkan, nama saya Abraham Sufri. Saya kesaksiannya banyak sebenarnya, tapi ke Israel aja lah saya ambil ya, karena kita temanya ada di sini. Jadi saya itu pertama kali umur 48 kalau nggak salah, 48. Sekarang udah berapa? 54. Oh. 54. 48 saya tuh kena sakit, kurang lebih 2 tahun. Luka lambung sama ya macam-macam lah, GERD pernah itu. Jadi kalau pikirannya tuh pasti 2 kali 1 pasti pikiran tuh. Lihat foto juga nggak berani kan berarti. Jadi saya potong singkat aja ya. Jadi pas sembuh, ya paling nggak sekitar 2-3 bulan udah sembuh. Istri saya kena COVID. Dia kena COVID tapi yang penciuman yang hilang. Nah jadi nggak parah. Cuma dia waktu itu diungsikan di Medit. Di Medit diungsikan karena nggak boleh campur kan, karena dari RT, RW itu ada instruksi bahwa nggak boleh nginep di rumah kan. Nah jadi dia pas waktu kena itu rajin dengar mesbah, mesbah doa. Nah jadi 2020, 2019 akhir ya, hampir itu 20, nah awal. Nah dari situ dia suruh saya, coba kamu dengerin mesbah Ibu Debbie Basir tuh katanya. Jadi pas saya itu 2 bulan, 3 bulan udah hampir sembuh, saya coba ikutin. Nah, dari mesbah doa sama mesbah syukur. Nah, saya ikutin. Nah, jadi saya pikir-pikir ya ada istilahnya ada kekuatan kan. Nah,
Dari situ saya ikutin terus ya. Nah, istri saya juga udah mulai baik, pulang lagi ke rumah. Jadi awalnya tuh saya ke Israel tuh saya cuma lihat film. Film yang dibintangin oleh Mel Gibson, Passion of Christ. Nah, jadi saya lihat itu saya ulangin 3 kali. Istri saya bingung karena kan saya di tempat tidur tuh ada TV tuh lihat. Nah, jadi kok lu nggak bosen lihat 3 kali? Gue bilang enggak, saya bilang. Nah, pas dia keluar dari pintu, saya cuma berdiri depan TV, saya kan agak gede lah. Saya cuma ngomong, tunjuk sendiri, saya ngomong sendiri, saya mau ke sini, 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 sini. Saya mau liatin semua. Nah, akhirnya saya ngomong begitu. Nah, waktu itu kayaknya Ibu Debbie belum ya, belum pergi. Jadi pas saya ngomong begitu, telepon saya berdering. Telepon saya berdering, ditawarin lah saya ke Israel. Nah, jadi pas ngebel saya, langsung saya jawab, oke, saya ikut, saya bilang. Langsung saya bayar semua, jadi saya pergi berangkat, cuma istri nggak ikut. Nah, cuma kalau saya nih biasanya kalau kemana-mana pergi, pasti istri saya jadi tukang juru foto. Saya orangnya suka foto, tempat-tempat bagus, background saya arahin, dia tinggal ngambil. Jadi waktu saya pergi sendiri itu kan aneh juga. Jadi saya banyak selfie, banyak itu inilah, pokoknya sendiri semua. Cuma pada waktu malam terakhir, itu tuh kan ada biasanya kita ngomong plus minusnya apa kesannya gitu kan. Nah, jadi pas saya ngomong itu saya cuma ngomong gini, kalau misalnya pergi lagi saya mau bawa istri saya, itu pertama. Kedua, saya kalau ada berkat saya mau tiap tahun ke Israel, saya bilang gitu. Ternyata yang untuk ke Israel itu dijawab, jadi saya tuh udah dari tahun 22, 23, 24 sampai sekarang, nah yang paling banyak tahun ini 2 kali. 2 kali. Nah, sebenarnya saya itu dulu badung ya. Badung sekali saya itu. Jadi saya itu peminum. Ini terlihat dari sini. Jadi peminum, semua pokoknya dunia gelap lah. Jadi saya mau hilangin semua itu, saya pikir saya nggak mau, tapi ya syukurlah saya bisa bertahan ya, bisa sampai sekarang. Jadi minuman saya dulu koleksi itu ada sekitar 500 botol di rumah saya bikin bar khusus. Jadi tapi semua segel. Jadi sekarang yang pernah whisky saya jualin. Saya nggak mau lagi lah lihat kenang-kenangan itu ya. Cuma yang wine saya masih koleksi sekitar ada 200 botol kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang mau ada perjamuan kudus silakan hubungi ya. Nah dari situ saya disentil. Jadi saya pikir ya nggak ada gunanya juga. Cuma saya mau kasih semua sini masukan ya. Kalau kita pergi ke Israel, carilah tur yang benar-benar bagus, baik, yang bisa ya membawa kita ke yang benar lah ya. Karena saya ini pengalaman pribadi, saya nggak mau sebut siapa, cuma itu pengalaman pribadi saja. Jangan sampai kita dibohongin, dikerjain, ya istilahnya dikibulin lah. Saya tuh sebenarnya kontraktor ya. Kontraktor, bangunan rumah, villa. Saya tuh sebenarnya nggak mau ngomong ini ya. Cuma saya pikir kalau nggak ngomong kayaknya ganjel ya. Saya tuh punya orang tuh pantang kalau saya tuh ditipu. Kalau saya sampai ditipu, saya akan cari kelemahan dia di mana yang tipu saya nih. Apa yang dimakan semua kita itu saya akan cari dari nol. Tapi itulah Tuhan, semua dibuka jalan, jadi semua yang dihajar semua itu saya ketahuan semua. Apa yang diituin semua. Jadi untuk itu, ini pengalaman saya, tolong kayak Ibu Debbie kan bagus programnya ya. Itu cari tur yang benar-benar yang bisa menumbuhkan iman kita juga, tempat-tempat yang mana ada ceritanya ini ya, jadi kita tahu. Itu aja pesan saya. Saya terima kasih ke Bu Debbie sama Pak Daniel juga yang kasih kesempatan ini ya. Terima kasih juga untuk saya juga pernah ngikut mesbah doa untuk ke Israel ini. Jadi saya lebih tahu tambah iman lagi ya, bertumbuh kata orang itu. Ya terima kasih Bu. Amin Terima kasih. Pak, Tuhan berkati Pak. Iya, jadi Bapak ini luar biasa loh, dia pulang ini nanti langsung berangkat lagi ke sini sama istrinya. Ya, jadi setahun sekali, sekarang jadi setahun 2 kali ya Pak ya. Nanti tahun depan setahun 3 kali. Lama-lama Bapak ganti KTP Israel ini saya lihat-lihat.
Ganti. Iya, yuk ada lagi satu lagi yang mau bersaksi. Oma Ivon, bersaksi dong. Oma Ivon ini kan rindu dari dulu. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus disaksikan anugerah Tuhan. Shalom, shalom. Nggak tahu sih mau ngomong apa. Ini saksi hidupnya kita waktu kita pertama datang di Jakarta. Yang saudara dengar kesaksian saya bilang saya itu datang di Jakarta, nggak ada tempat menginap ya. Akhirnya Oma Ivon tuh sebenarnya punya gudang ya. Jadi itu gudang. kamar tapi buat simpan-simpan barang-barang lah. Jadi waktu kita di Jakarta dikasih penginapan di situ ya. Yang saya pernah cerita itu ya spring bed, udah nggak ada bednya tinggal springnya. Karena Oma ini tuh ya nggak ada AC, nggak ada jendela, tapi kita tiap malam spa di situ. Ya tapi Oma ini luar biasa loh. Ya Oma tidak menikah dan Tuhan pelihara hidupnya itu luar biasa. Cerita dong, Tante Ivon. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Jangan nangis Nih. Ya, udah lama sekali saya kepengen banget sih datang ke Israel. Setelah saya pensiun, jual semua restorannya, saya udah nggak ada income kan. Tapi dulu saya hidupnya buang-buang uang, buang-buang uang, benar-benar glamor. Tapi kebanyakan uang yang dibuang untuk keluarga, untuk saudara-saudara. Karena saya nggak mau saya happy sendiri aja. Semua kalau saya happy, saudara juga harus happy gitu. Tapi dulu tidak pernah saya pikir untuk datang ke sini waktu masih banyak uang. Iya. Jadi kakak saya sudah pernah ke sini. Tapi saya bilang kok saya nggak kepikir sih dulu ya. Tapi setelah saya pensiun, saya cuma bilang Tuhan, kapan ya saya waktunya gitu. Dan saya nggak tahu tuh sudah lama sekali tuh. Ini juga pendengar Mesbah Doa Setia. Iya. Dari awal Mesbah Doa saya pasti ikut pagi dan malam ya. Terus tiba-tiba sebulan yang lalu ponakan saya ini telepon saya. Tante Ivon masih punya paspor? Ada sih, baru bikin. Emang mau diajak jalan-jalan kemana? Saya bilang begitu. Terus udah kirim aja paspornya. Mau ke Israel mau nggak? Ya mau banget. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya yang sudah lama banget gitu. Saya nggak tahu kapan saya doa itu, tapi Tuhan yang paling tahu kerinduan saya. Cuman saya udah nggak mampu, sudah pensiun, sudah nggak bisa uang segitu banyak untuk saya, mustahil deh untuk datang ke Israel ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati Daniel dan Debbie untuk memberkati kita saudara-saudara, apalagi saya yang sendiri dia selalu perhatikan, nggak pernah dia lupain saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Thank you Deb. Sudah tugas kita ya saudara ya. Iya luar biasa juga Tante Ivon dulu kita ya ditampung di tempatnya waktu Tuhan panggil untuk datang ke Jakarta ya, dan kita tinggal di rumahnya Tante Ivon ya, pakai mesin cucinya apa semuanya. Jadi Tante Ivon ini saksi hidup kita dari masih naik motor ya, kita juga pulang ke Solo naik motor 18 jam itu waktu kita tinggal di rumahnya Tante Ivon. Dia tahu banget bagaimana dulu kita ya bergumul dengan iman antara pulang ke Solo atau tetap bertahan dalam panggilan Tuhan. Ya waktu itu kangen anak-anak, 2 minggu sekali kita harus pulang ke Solo karena anak-anak masih di Solo, kita di Jakarta. Waktu masih ada uang kita pulang naik pesawat setiap 2 minggu sekali. Lama-lama gak ada uang kita pulang naik kereta. Lama-lama menipis naik bus. Lama-lama gak ada uang, waktu itu ada uang 200.000. Saya dan suami di kamarnya Tante Ivon kita bilang siapa yang harus pulang? Kamu atau saya untuk lihat anak? Suami saya bilang kamu aja kalau kamu kangen banget. Enggak, saya bilang kita harus pulang berdua. Dia bilang tapi uangnya nggak cukup buat naik bus, jadi gimana?
Kita lama bergumul di situ karena kita tuh juga di Jakarta bertahan, nggak ada gaji, nggak ada pelayanan, tapi Tuhan suruh bertahan di situ karena Tuhan bilang ada perkara besar yang akan Tuhan kerjakan buat kita di Jakarta. Secara manusia mata nggak terlihat apa itu, tapi cuma dengan iman aja kita percaya. Akhirnya sampai jam 11 siang kita muter-muter harus pulang. Suami saya bilang ada uang 200.000, tapi cuma bisa buat beli bensin, tapi naik motor. Kamu mau ndak naik motor? Saya bilang ya yang penting berdua, ayo kita pulang naik motor. Jakarta Solo waktu itu 18 jam, dari Cirebon sampai Solo hujan tidak berhenti dan kami nggak bisa berhenti di restoran karena nggak punya uang untuk makan. Kami tahan uang itu kalau habis bensin kita isi full lagi, tunggu habis bensin isi full lagi. Saya juga nggak bisa minta uang sama Tante Ivon waktu itu, orang Tante Ivon saya tahu dia juga hidup sendiri. Jadi saya di jalan itu kita hujan deras pakai mantel hujan, saya itu air mata bercampur air hujan saudara. Saya bilang, saya nangis, saya bilang Tuhan, orang Jawa bilang karepmu Tuhan karepmu. Terserah Tuhan aja, hidup saya ini udah ancur-ancuran mengikuti kehendak Tuhan nih. Saya udah nggak bisa bicara anak-anak di Solo yang waktu itu anak saya yang kecil tuh masih TK. Karena waktu kami dapat panggilan Tuhan, saya benar-benar nggak ada uang saudara untuk bawa anak-anak pindah. Ya, dan kami ingat waktu itu sudah sampai di Semarang, suami saya bilang ada uang sisa, ini bensin udah full, kita bisa makan. Waktu itu ada mie tek-tek yang dipikul sama bapak-bapak di pom bensin, dia berhenti di pinggir pom bensin situ. Suami saya bilang kita makan yuk, bisa buat makan mie kuah tek-tek itu keliling. Kami berhenti di pom bensin saudara. Dan kami makan mie itu dan saya cuma bilang, Tuhan ya saya mau bayar. Kami tidak pernah minta uang sama mertua. Pokoknya prinsip kami nggak ada uang, kita nggak boleh minta uang karena kita hamba Tuhan. Kalau kita pinjam uang sama orang itu kita mempermalukan Tuhan. Benar-benar kami itu terlalu percaya sama Tuhan dengan iman. Ya mungkin itu yang Tuhan perhitungkan sampai hari ini kami diberkati Tuhan luar biasa dan kami bisa boleh menjadi berkat saudara. Ya dan kami bersyukur karena kami diproses Tuhan, ya dipelihara Tuhan. Saya cuma mau sampaikan satu hal, jangan pernah ragu. Saya bersyukur saya pernah melewati yang terburuk waktu saya terima Tuhan Yesus. Saya mau dibunuh sama keluarga saya, papi saya terutama, dan akhirnya dia ancam saya, kalau kamu mau ikut Yesus tinggalkan keluarga, jangan anggap kamu punya keluarga, kamu gak akan dapat apa-apa, bahkan kamu keluar dari rumah ini jangan bawa ijazah. Karena saya yang sekolahin kamu, kata papi saya mau lihat tanpa ijazah, Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya keluar dari rumah, saya bilang Tuhan, aku mengikuti Tuhan yang hidup. Saya mengalami Tuhan secara pribadi karena Tuhan mengubahkan hidup saya. Dulu saya hidup dalam dosa, saya pernah mau bunuh diri karena saya merasa hidup saya hancur. Papi saya kalau pukulin saya, badan saya biru-biru, rambut saya dijambak, saya kepahitan, saya luka batin. Saya pernah marah sama Tuhan dan berkata, kenapa engkau ciptakan saya di dunia Tuhan, kau itu kurang kerjaan. Mending saya gak pernah lahir daripada saya lahir, tapi saya seperti ini hidup saya. Saya memberontak, saya melakukan semua dosa dan hari itu Alkitab berkata bahwa dosa itu upahnya maut. Iblis membawa kita dan pada akhirnya dia akan memuju kita untuk kita bisa binasa saudara. Tapi saya bersyukur ketika saya mulai kepikiran untuk bunuh diri. Orang bunuh diri itu gak satu hari saudara. Itu dipikir, direnungkan. Apalagi ketika dia mulai berpikir bunuh diri, keadaan itu makin menekan. Keluarga itu dia lihat mungkin, ya makanya Bapak Ibu kita harus ciptakan surga di tengah keluarga kita. Karena kalau kita suami istri hubungannya baik, anak-anak itu gak mungkin stres. Apapun anak-anak kita punya pergumulan itu cuma datang dari luar. Kalau dalam keluarga dia bahagia. Dia lihat orang tuanya itu benar-benar hidup dalam romantis bersama ya. Nah saya melihat saudara dulu saya juga melihat papi mami saya berantem, jadi saya semakin kacau otak saya pikir mati aja, bunuh diri aja. Tapi saya bersyukur satu hal yang mungkin Tuhan memperhitungkan itu sebagai iman. Saya bilang gini, Tuhan saya gak peduli tentang agama, saya tahu ada Tuhan yang menciptakan saya cuma pengen ketemu siapa Tuhan itu. Agama itu gak penting karena agama itu bikinan manusia. Tapi Tuhan yang menciptakan kita tuh satu.
Saya cuma pengen sebelum saya mati bunuh diri, kalau memang Engkau itu ada Tuhan, tunjukkan dirimu sama saya. Kan Kau berkuasa, kan Kau bisa datangi saya. Ya, mungkin saya hanya ciptaan yang kecil, tapi saya cuma pengen ketemu Tuhan yang menciptakan saya itu sebelum saya mati. Kau kurang kerjaan Tuhan menciptakan saya ke dunia ini. Buat apa Kau ciptakan saya kalau cuma hancur lalu saya mati masuk neraka bunuh diri? Terus ngapain? Ketidakmengertian saya itu, Tuhan itu tahu hati kita saudara. Dan mungkin itu yang diperhitungkan Tuhan, dia bilang engkau punya iman sebiji sesawi saja, itu akan diperhitungkan Tuhan. Dan akhirnya saudara malam itu saya nangis di kamar saya bilang buat apa saya hidup, saya bilang Tuhan tunjukkan dirimu siapa engkau. Tiba-tiba saya dijamah Roh Kudus saudara, dan malam itu saya berdoa, tiba-tiba mulut saya ini menyebut nama Yesus. Saya nggak bisa hentikan Yesus, 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 terus saya panggil nama Yesus. Sejak malam itu saya pengen kenal siapa Tuhan Yesus itu. Saya cari gereja sembunyi-sembunyi. Tante Ivon ini tahu banget papi saya. Papi saya itu keras sekali dalam hal agama. Ya, bahkan kita tuh kalau ada tetangga Kristen bikin pesta ucapan syukur, dia bilang nggak usah datang. Saya bilang Pap itu masakannya ada dua macam, ada yang buat Kristen, ada yang buat Muslim. Nanti kita makan yang buat Muslim. Enggak, itu belangannya buat masak sama. Habis dia masak babi, dia masak ayam. Jadi kita benar-benar sampai seperti itu papi saya. Tapi saya bersyukur saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya ketika ketahuan saya jadi Kristen, saya ngaku di depan papi saya. Akhirnya saya diusir dari rumah, tadinya mau dibunuh. Saya udah siap mau dibunuh. Itu yang apa yang Rasul Paulus alami itu saya alami saudara. Ya, dia berkata begini, apa yang bisa pisahkan kita dari Kristus? Tidak ada. Kelaparan, ketelanjangan, aniaya, bahkan kematian pun gak bisa pisahkan kita lagi. Ya, dari Kristus. Dan akhirnya saya yaitu diusir dari rumah, saya pergi tidak bawa apa-apa. Ya, saya dari Poso ke Kota Palu 7 jam perjalanan, sampai di Palu saya nginep di kos-kosan sepupu saya. Untuk bisa tinggal gratis saya cuci baju anak kos, saya nyetrika, nyapu, udah jadi kayak pembantu. Ya, tapi itulah Tuhan saudara ya. Dan makanya kenapa saya bilang saya bisa kuat hari ini, karena saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita berdoa saudara, hari ini kita ada di Yerusalem. Di depan kita ada kota Yerusalem. Tempat ini tempat kelahiran Tuhan Yesus. Mereka melihat dengan mata bagaimana Yesus itu disiksa mati, dan firman Tuhan tuh loh dari kitab Yesaya, Yeremia, nabi-nabi semua digenapi. Tapi mata mereka tertutup. Ya, kita berdoa dari tempat ini supaya mereka boleh mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Setiap kali saya datang ke Israel, saya selalu harus mampir ke sini untuk kita sama-sama berdoa buat Yerusalem. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Doa buat damai di Yerusalem. Doa buat damai di Yerusalem. Doa buat damai di Yerusalem. Yerusalem penuh damai. Doa buat selamat. Doa buat selamat di Yerusalem. Kasih kota ini Tuhan. Buat selamat di Yerusalem. Doa buat selamat di Yerusalem. Yerusalem penuh selamat. Biar mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Shalom, 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 shalom. Yerusalem penuh damai. Yerusalem penuh damai. Shalom, 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 shalom.
kota kudus-Mu Yerusalem. Mari arahkan tangan kita saudara untuk kota Yerusalem. Tuhan, di tempat ini Engkau pernah lahir, di tempat ini Engkau pernah melakukan banyak mujizat. Di tempat ini Engkau menderita Tuhan, di tempat ini Engkau mati Tuhan. Kami bersyukur kalau malam ini Tuhan izinkan kami menginjakkan kaki di kota kudus, di tanah perjanjian seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Namun kami berdoa Tuhan, buat orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka menolak Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa biar anugerah-Mu turun buat kota kudus-Mu Bapa. Biarlah mereka boleh membuka hati dan menerima karya keselamatan itu Tuhan. Mari bersyafaat saudara buat kota kudus ini Tuhan. Kami berdoa Yesus, biar damai-Mu ada buat kota ini Tuhan. Biar setiap hati yang keras dilembutkan untuk membuka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa belas kasihan Tuhan turun buat kota ini Tuhan. Selamatkan kota-Mu Bapa. Setiap orang-orang yang menolak Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar mereka boleh mengenal dan menerima, membuka hati mereka untuk menerima Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan melepaskan berkat keselamatan bagi Yerusalem. Yes, Jesus, Jesus, kemuliaan-Mu tercurah Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah, kemuliaan-Mu tercurah Tuhan, kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Hari ini juga kita diberi kesempatan untuk berdoa bagi Indonesia, tanah kelahiran kita saudara. Katakan doa buat damai di Indonesia. 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 Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai, damai, shalom, 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 shalom. Indonesia, Indonesia penuh damai. Kami bersyafaat bagi tempat kelahiran kami Indonesia Amin Tuhan. Tuhan, berkati Indonesia. Biar belas kasihan-Mu turun Belas bagi bangsa kasihan-Mu kami dinyatakan. Indonesia. Amin. Hujan keselamatan boleh tercurah dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Dijauhkan dari kekacauan, kerusuhan, pertikaian. Dijauhkan dari murka Tuhan. Dijauhkan dari gempa besar yang akan terjadi Tuhan. Kami berdoa ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Indonesia Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun. Ampuni segala dosa-dosa bangsa kami Tuhan.
Kami berdoa buat pemerintah kami, buat Bapak Presiden Pak Prabowo, buat Gibran Tuhan, buat seluruh jajaran yang ada. Biar roh takut akan Tuhan turun atas para pejabat di negeri kami, sehingga dijauhkan dari korupsi, dari kepentingan diri, dari segala hawa nafsu Tuhan. Karena dosa itu noda bagi bangsa. Kami percaya seperti Abraham yang berdoa untuk Sodom dan Gomora. Jikalau ada orang benar yang bersyafaat bagi kota itu, maka Tuhan akan mengampuni kota itu. Luputkan bangsa kami dari segala murka Tuhan. Kami berdoa hujan pertobatan tercurah Tuhan. Curahkan hujan pertobatan buat Indonesia. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Bangkitkan semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Biar gereja-gereja dibangkitkan Tuhan. Tidak ada perpecahan yang hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Kami berdoa ampuni gereja-gereja-Mu Bapa, biar semua dikembalikan kepada kepentingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga kami, orang-orang yang bertobat, yang belum bertobat dari keluarga kami Tuhan. Mari bawa nama keluarga-Mu yang belum bertobat saudara. Sebutkan mereka di hadapan Tuhan. Dari kota kudus ini Tuhan, kami membawa keluarga kami. Sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Selamatkan Tuhan, selamatkan Tuhan, selamatkan Tuhan. Biar anugerah-Mu tercurah Tuhan. Biar hujan keselamatan buat keluarga kami. Kami tidak ingin ada di antara keluarga kami yang tertinggal Tuhan. Kami bersyafaat bagi keluarga kami Tuhan. Selamatkan Tuhan. Selamatkan Tuhan Yesus. Selamatkan Tuhan Yesus. Shalom, 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 shalom. Keluargaku penuh damai, keluargaku penuh damai. Kami berdoa Tuhan, bukan secara kebetulan Kau izinkan kami boleh menginjakkan kaki di tanah-Mu yang kudus. Kami pulang dari tempat ini biar kami tinggalkan segala dosa-dosa yang mengikat. Bawa kami untuk terus hidup menghormati Tuhan menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Bawa kami menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan dalam hidup kami. Segala ikatan-ikatan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami bukan hanya menginjakkan kaki di Yerusalem ini, tapi sampai di Yerusalem yang baru kelak. Nama kami ada tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini. Segala kelelahan secara jasmani kami Tuhan pulihkan. Karena jiwa kami boleh dikenyangkan dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada henti-hentinya kami berkata terima kasih Tuhan. Bahkan setiap persoalan pergumulan hidup kami tahu tidak melampaui batas kekuatan kami. Sebab ada Tuhan yang menopang hidup kami.
Terima kasih Bapak. Karena itu saudara mari buka hati dan tangan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih buat segala berkat yang Kau beri buat kami. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memenuhi hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan.